berkat Engkau Tuhan, kami bisa merasa nyaman sekalipun di sekitar kami. Dan apa yang kami alami, kami seperti sedang berjalan di tengah gelombang lautan. Dan kami tahu bahwa Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami, Engkau menyertai kami. Dan pagi hari ini Allah yang setia menemani kami, Allah yang setia menolong kami. Berbicaralah kepada kami, supaya firman-Mu menjadi pandu, menjadi suluh yang menerangi jalan kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus meneguhkan hati kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman. Seluruh waktu ini Tuhan Yesus buat Engkau berbicara dan beracara. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sedang melakukan karya besar dalam hidup kami. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, mari kita buka Markus pasal yang pertama ayat 35. Ayat 35. Kita baca sama-sama ya. 1, udah ketemu? Oh, Markus 1 ayat 35. Udah ketemu? Halo? Udah ketemu? Oke ya. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, kita mau belajar hari ini tetap tentang doa, tapi tentang teladan yang Yesus berikan, disiplin tentang kehidupan doa kita. Dikatakan gini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau saudara tahu, dia bukan sekedar berdoa, tetapi dikatakan di yang berikutnya. Simon bilang begini, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah, saudara, kalau kita baca ayat di sini, kita menemukan bahwa Yesus bukan orang yang kerjaannya, ada orang yang bilang begini, nggak kerja nggak apa-apa, yang penting punya iman, berdoa pasti dikasih berkat. Itu orang yang kacau pemahamannya ya. Tapi kalau kita lihat Yesus berdoa itu ada dasarnya, bahwa ketika dia berdoa itu karena dia sedang memohon penyertaan Bapaknya, supaya dalam pelayanannya, seperti yang dia bilang, bahwa kedatangan dia ke muka bumi pada hari itu adalah, pada masa itu adalah untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dan dia bilang, makananku ialah melakukan, ya dia bilang pekerjaannya adalah melakukan kehendak Bapa. Kedua, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Intinya gitu. Jadi Yesus mengerti bahwa dia punya tugas, yaitu menuntaskan semua visi dan misi yang Bapaknya berikan buat dia. Dan itu menjadi misi dan visinya dia. Dan dia tahu bahwa visi dan misinya itu sebagai anak manusia 100%, dia harus bergantung kepada Bapaknya. Ya, kalau hari ini kita disuruh meneladani tentang disiplin doanya Yesus, bukannya karena Yesus itu Allah 100%, tapi waktu dia menjadi manusia, dia manusia 100%. Dan sebagai manusia dia memberikan kepada kita satu contoh yang sesungguhnya, bahwa sebagai manusia kita tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar tanpa dia, tanpa Bapa. Makanya dibilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Intinya bahwa Yesus sudah memberi kita teladan bahwa ketergantungan kita dengan Bapa di surga itu sangat penting, yang bisa membuat kita sanggup bertahan, yang sanggup membuat kita menang menghadapi segala persoalan kehidupan, yang membuat kita bisa menangani segala problema di pekerjaan kita, di studi kita, di dalam kehidupan kita pribadi, di dalam kehidupan keluarga. Apapun yang menjadi masalah anak-anak manusia bisa diatasin ketika kita mulai bergantung kepada Tuhan. Sehingga dia mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yesus sendiri mengajarkan ketergantungan itu kepada Bapa. Dia memberi teladan kan? Makanya dia bilang, ketika doa Yesus untuk murid-muridnya, seperti mereka di dalam aku dan aku di dalam engkau. Berarti kita tuh menjadi satu. Apa yang Yesus teladani itu harusnya menjadi bagian dari gaya hidup kita. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Jadi kalau saat ini kita bicara tentang belajar dari disiplin doanya Yesus, seharusnya memang kita lakukan apa yang Yesus lakukan gitu. Saudara, pagi-pagi benar sebelum mengawali hari,
dia datang kepada bapaknya. Karena apa? Karena dia tahu, makanya dia ngomong sama murid-muridnya ketika Simon bilang, guru-guru kamu lihat nggak tuh banyak orang nyari-nyari engkau. Betul ya, dibilang di ayat berikutnya. Tapi Yesus bilang apa? Nggak, kita akan pergi ke kota-kota lain supaya mereka juga mengenal atau mendengar kabar keselamatan itu, intinya gitu ya, Injil damai sejahtera yang Yesus bawa kepada mereka. Nah, saudara, Tuhan tahu apa yang dia mau kerjakan. Tuhan tahu visinya, dia tahu misinya, dan dia tahu bahwa itu nggak bisa dilakukan tanpa mengandalkan urapan dari Tuhan, urapan dari Bapa di surga. Sekali lagi, dia saat itu menjadi manusia 100%, betul ya. Nah, dia ngajarin kepada kita bahwa di tengah tugas-tugas kita, mungkin saudara udah tahu mimpimu apa, visimu apa, sebentar lagi apa yang kamu lakukan, atau apa yang sedang menimpa hidupmu, masalah apa yang berat dalam hidupmu, engkau tahu. Nah, alhamdulillah pagi hari, mungkin di kantor ada masalah, mungkin dalam kehidupan di sekolah, di kampus ada masalah, mungkin di dalam keluarga ada masalah. Awali pagi hari itu dengan doa, seperti yang Yesus ajarkan, sehingga saudara dituntun kemana dan apa yang saudara harus lakukan. Yesus berdoa dan dia tahu, muridnya bilang orang-orang cari engkau, tapi Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Dia nggak ngikutin orang-orang yang cari dia, tapi dia cari orang-orang yang memang sangat membutuhkan di kota-kota lain. Tuhan Yesus bilang di kota-kota lain, dia tahu apa yang dia mau, betul ya. Saudara, seringkali kita nggak tahu apa yang kita mau, betul nggak? Ya, kenapa kita nggak tahu apa yang kita mau? Kita kebingungan. Nah, pada masa-masa seperti itu seharusnya kita menjadikan firman Tuhan itu, firman-Mu pelita bagi apa? Kakiku dan terang bagi jalanku. Dan Tuhan bilang, dia mendirikan rambu-rambu di jalan kehidupan kita, yang membuat kita tahu bahwa kita harus berhenti, maju, mundur. Nggak ke situ, ada rambunya, Tuhan kasih. Dan ketika kita berdoa, Tuhan meneguhkan itu bagi kita. Amin, saudara. Jadi jangan pernah malas berdoa, betul ya, rutin. Makanya Yesus waktu lagi berkumpul di Taman Getsemani, itu doa yang berbeda loh. Itu bukan doa rutin loh. Doa rutin Tuhan tuh pagi-pagi benar sebelum dia mengawali harinya, kegiatannya, dia berdoa. Tetapi waktu dia doa di Taman Getsemani itu dalam pergumulan yang berat, sehingga dia ngajak 3 orang muridnya, betul ya. Lalu Tuhan bilang begini kepada murid-muridnya tentang pentingnya disiplin berdoa. Yaitu dibilang, tidak bisakah kamu berjaga-jaga sejam saja, berdoa sejam aja. Intinya bahwa ada harus disiplin dalam hidup kita untuk berdoa, memberikan waktu khusus berdoa kepada Tuhan. Amin, saudara? Amin? Ada waktu yang benar-benar disiplin setiap hari harus kita lakukan, betul ya? Sehingga Yesus bilang, tidak bisakah kamu berjaga-jaga aja barang 1 jam aja. Tuhan gak minta 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, enggak, 1 jam aja. Tetapi teladan lain dari disiplin doa Tuhan adalah bahwa kita harus berikan waktu yang khusus yang kita tetapkan, sekian menit, sekian detikkah kita berdoa, yang rutin kita lakukan untuk berhadapan muka dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Itu harus kita lakukan supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, supaya apa yang kita lakukan seturut dengan hati Tuhan. Supaya apa katanya? Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin, saudara? Ya. Yang kesukaan Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah menjadi layu, dan apa saja yang dibuat Tuhan akan berhasil. Lalu Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya bahwa ada hubungan yang baik antara kita dengan Sang Firman, ya itu Tuhan sendiri. Ada hubungan yang erat dalam komunikasi dengan Dia yang memiliki kehidupan kita, yang tahu tentang hari sekarang dan hari esok kita. Dan kita harus pegang itu baik-baik, saudara, untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, untuk menaruh harapan kita kepada Dia, dan jadikan doa itu, disiplin doa itu menjadi bagian dari keseharian hidup kita. Nah, Yesus mengajari kepada kita hal lain. Pada waktu Dia bergumul, ini kita belajar dari Yesus, saudara. Ketika ada sesuatu yang sangat berat, Dia udah tahu banget. Mungkin ada tiba-tiba kejutan seperti tadi kemarin lagi 2 malam tentang badai dalam kehidupan. Siapa yang pernah pengen kalau saudara lagi berlayar pengen datang badai? Ada yang mau? Lagi naik kapal, ogah pisan
misalnya gitu ya, itu aja kita nggak ada badai aja naik kapal laut, kita berpikir akan ada badainya ya, tenggelam nggak di kapal, itu aja udah ada dalam pemikiran kita. Gimana kalau kita tahu waktu itu musim lagi di mana angin laut sangat besar, terus kita berlayar? Siapa yang pengen? Pengen ya, kita cari hari baik di mana saat itu nggak terjadi badai. Tapi kadang-kadang hidup kita nggak suka pun, kita nggak ingin, kita harus bawa kapal kita di tengah badai, hidup kita di tengah badai. Kalau kita baca Alkitab, Yesus tuh sebenarnya nggak ingin loh mati di atas kayu salib. Bener nggak saya? Bener nggak? Kalau saudara baca baik-baik firman Tuhan, saudara tahu nggak Yesus pengen nggak mati di atas kayu salib? Enggak, kata Yesus. Taunya dari mana? Dia bilang boleh, Tuhan kalau boleh, Bapak kalau boleh, cawan ini apa? Lalu daripadaku, nggak mau lo mati di atas kayu salib. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. 3 kali dia berdoa dan dia 3 kali berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan dia menaklukkan hatinya sedemikian rupa di dalam doanya untuk membiarkan kehendak Bapaknya terjadi, sekalipun itu sangat menyakitkan buat dia. Saudara, ada juga saat-saat yang dimana kita tahu bahwa kita punya tugas yang besar, kita punya masalah yang besar dalam kehidupan yang akan kita hadapi, tapi kita nggak siap secara rohani. Nah, Pak Jokowi wanti-wanti 2023 akan terjadi masa yang berat buat seluruh dunia. Udah banyak negara yang kolaps karena resesi ekonomi. Ya, Bangladesh menyedihkan loh. 80% listrik negaranya nggak ada loh. 80% penduduknya nggak bisa menikmati listrik loh sekarang. Karena ekonomi. Kalau sampai nggak ada listrik itu bangkrutnya luar biasa untuk negara. Bayangin nggak, seluruh industri digerakkan oleh apa? Mesin digerakkan apa? Listrik. Betul ya? Betul ya? Miskin loh. Takut nggak saudara? Takut nggak? Mikirin ya. Bener nggak? Apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, betul ya? Kalau sekarang kita disuruh prepare untuk 2023, waktunya cukup nggak? Supaya kita dari kelas menengah nggak jadi orang miskin, cukup nggak waktunya? Logikanya nggak cukup, ya nggak? Halo? Kita takut. Iya, takut ya. Kita takut tuh, kalau dengerin kata gitu, kita takut banget. Nah, saudara, daripada kita ketakutan, beli waktu lebih kita untuk berdoa untuk khusus negara kita, untuk bangsa-bangsa di dunia ini, karena semuanya terjalin punya hubungan, ada korelasinya yang nggak bisa diputusin. Saudara jangan berdoa Tuhan berkati saya supaya masa itu tidak menimpa saya, tapi kita harus doain negara kita, orang-orang di sekitar kita dan bangsa-bangsa di dunia, karena semuanya terhubung. Betul nggak? Betul nggak saudara? Kita terhubung loh. Makanya ketika pandemi COVID-19 itu cukup banyak yang negara pada oleng gitu kan. Belum selesai itu tiba-tiba dengan tengilnya Rusia berantem ya sama Ukraina, tambah ekonomi liar. Nah, ditambah yang ketiga, perubahan iklim. Nah, ya, perubahan iklim yang mengacaukan hasil bumi. Sampai Menteri Indonesia, Menteri Pertanian emang ya, Menteri Pertanian atau Menteri ini ya, sampai bilang begini, Indonesia punya 5 juta hektar lahan sagu. Kalaupun nanti beras mahal, kita bisa beralih sama sagu. Hore, hidup papeda. Nggak suka papeda, kesian loh ya. Kalau saya dengan papeda.
Jadi prepare 2023 saya bisa makan papeda. Perut saya lebih enak ketika makan papeda daripada makan nasi. Sama bose. Oh, bose, jagung bose ya aman kita. Kalau makan nasi saya nggak mati dulu. Kalau bisa makan sagu sama jagung. Udah, saya bukan itu, saya sedang bercandain aja. Tapi satu hal bahwa ada yang bisa kita atasi dengan doa. Amin saudara. Bukan doa mau makan, bukan doa mau minum, tapi doa peperangan. Amin saudara. Amin. Kalau belum masanya, secupak gandum sedinar tidak akan terjadi. Kalau belum waktunya. Tapi kalau udah waktunya, secupak gandum sedinar. Artinya apa? Bukan sedinar seperti mata uang dinar sekarang saudara ya. Tapi sedinar itu pada waktu dulu itu harga satu hari gaji, 1 bulan gaji orang miskin. Sehari 120.000. Satu gaji, 1 bulan gaji orang miskin. UMR Indonesia. UMR juga nggak bisa memenuhi saudara. Makanya sekarang aja dibilang orang yang gajinya 3 juta lebih sebulan itu sangat berat. Ya, betul ya. Takut nggak? Takut nggak saudara? Dan daripada kita takut, kita bawa di dalam doa. Berusaha. Ada yang kita usahain, ya usahain aja, lakukan aja sekarang. Iya lakukan. Kalau berdasarkan usaha nggak cukup soalnya. Masukin 2023. Doa dan usaha. Nah, karena sekarang tahun berapa? Bulan apa? Oktober kan? Kita lagi hitung bulan. Oktober, November, Desember. Ini 2 hari. Tahun berapa? 2023. Udah terlambat. Kalau ada ahli ekonomi yang bilang kita prepare sekarang, dia cuma kerjaannya nakut-nakutin orang sama saya. Sia-sia kalau bilangnya sekarang. Apa yang mau disiapin oleh orang miskin? Yang sehari-hari aja makanan susah. Mau nyiapin apa dia? Nyiapin peti mati. Peti mati aja mahal. Itu enggak? Ikan krismon. Kuburannya. Ikan krismon sekarang bisa dicari, ikan mahal kan? Semua mahal. Apa yang kita harus lakukan? Doa. Ada banyak ketakutan di muka bumi ini. Kalau saudara mau pilih takut, saudara mau pilih takut atau mau pilih iman? Pada Yesus. Karena takut juga iman sih sebenarnya. Iman yang negatif. Seperti saya bilang ini, ada penyakit yang dokter bilang nggak bisa sembuh. Betul? Saya tanya, saudara mau preparein apa untuk penyakit saudara? Caranya gimana supaya bisa pulang dari penyakitnya? Kalau dokter bilang nggak bisa sembuh, dokter sudah bilang gini, obat itu cuma untuk menahan. Ya kan? Dokter bilang gitu. Apa yang saudara mau lakukan? Saudara pakai obat itu hanya untuk bertahan. Betul ya? Betul. Betul nggak saudara? Ya. Nah, sekarang ahli ekonomi bilang, ini masa yang mengerikan kalau sampai seorang presiden ngomong, karena Pak Jokowi bukan orang tukang banyak ngomong. Dia bilang, kita akan memasuki masa yang paling berat di 2023. Semoga itu nggak terjadi sama Indonesia. Itu kan semoga ya. Enggak? Kita kalau baca gitu stres, baca berita stres. Kemungkinannya bisa jadi karena beberapa negara udah bangkrut. Kalau sampai 80% gak bisa menikmati listrik dari bangsa orang Bangladesh, maka itu negara udah bangkrut. Puji Tuhan kita masih nikmati listrik. Kalau mati padam, mati nyala nggak lampu kita? Enggak ya, puji Tuhan. Belum. Makanya kita doa saudara, hari-hari ini kita bagian kita tuh berdoa, karena memang nyari uang pun kita cuma bisanya segitu. Maksain kita mau ngerampok, mari kita lama-lama kita ngerampok kan. Gitu, ngerampok siapa? Saudara mau honor berapa gitu. Ya kan? Nah, ada bagian yang memang kita nggak bisa lakukan. Bilang sama
sama kiri kanan, ada bagian yang kita nggak bisa lakukan. Siapa? Belakang kita, depan kita. Ada bagian yang kita nggak bisa lakukan. Tapi ada bagian yang bisa Tuhan lakukan, yaitu yang kita nggak bisa lakukan. Betul nggak? Nah, jadi berikan waktu khusus saudara untuk bergumul bagi bangsa dan negara ini. Bergumul buat situasi bangsa ini. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya datang kerajaan dan jadi kehendaknya. Betul? Segala yang baik dari surga turun ke bumi. Amin saudara. Perubahan besar terjadi. Saya waktu baca Alkitab, Yesus memberi teladan seperti itu. Ketika ada pergumulan yang berat yang harus dia selesaikan, dia berdoa lebih daripada doa yang biasa dia lakukan. Yaitu dia pergi ke Taman Getsemani, dia ajak murid-muridnya. Dan sebelum dia melakukan misinya di dalam pelayanan, pertama kali sebelum dia melakukan misinya, dia berpuasa selama 40 hari lamanya. Dia mempersiapkan dirinya karena dia tahu misinya beratnya luar biasa. Yang tanggung jawabnya itu besar banget yang dikehendaki Bapaknya untuk dia lakukan. Dan dia dengan sangat berjuang dia lakukan itu semua. Amin saudara. Amin ya. Jadi kalau saudara tahu tantangan di depan kita berat, masalah yang akan kita hadapi berat, bukannya lari dan saudara abstain, itu ya, nggak mau tahu gitu, atau terlalu peduli sampai jadi ketakutan. Enggak. Tapi waktu kita tahu ada masalah yang berat di depan kita sedang menghadap, seperti Goliat, dan kita seperti Daud, ya. Maka yang satu yang harus kita lakukan adalah mencari wajah Bapa kita yang di surga. Amin. Supaya dia yang menjadi sumber solusi bagi kita. Makanya itu ayat Alkitab itu benar dan benar dan benar sekali. Yaitu dibilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada situasi yang sangat sulit kayak gitu loh saudara. Yang nggak bisa, ahli ekonomi pun sedang empet-empetan itu jantungnya gitu ya. Di G20 nanti di Bali, itu momen dimana Pak Jokowi bilang dia ingin ambil kesempatan itu untuk membahas tentang situasi yang berat yang akan dihadapi oleh dunia ini di 2023. Nah, itu situasi yang sulit yang bisa dihadapi oleh kita. Tapi saya percaya satu hal, kalau hari kemarin Tuhan tolong kita, hari ini Tuhan tolong kita, besok Tuhan tolong kita, dan selanjutnya dia ada dengan kita, dan dia pasti tolong kita. Amin saudara? Amin. Mukanya pada kusut ya, pada kena resesi tuh muka, kena inflasi. Iya, inflasi ya benar ya, semua naiknya tinggi kan saudara. Ibu-ibu pasti semangat kalau nyimpan ya gitu ya. Harganya naik ya. Harganya pindah harga ya, itu bukan naik, tapi pindah harga, banyak yang pindah harga. Jauh harganya naiknya. Saudara, itu bisa bikin kita khawatir. Bisa bikin kita hilang senyuman, hilang sukacita. Betul ya? Betul nggak? Tapi saya belajar satu hal lagi. Saudara, Elia itu dipakai Tuhan luar biasa. Betul nggak? Betul nggak? Ya, betul ya. Lagi zaman Elia pernah terjadi kelaparan yang besar nggak? Pernah. Waktunya berapa tahun? 3,5 tahun. Tapi kalau kita baca kelanjutannya, kita tahu bahwa pada masa-masa itu anak-anak Tuhan terpelihara nggak? Terpelihara loh. Yang Elia bilang dia hanya sendirian yang ikutin Tuhan, betul nggak? Itu kan karena kejahatannya Ahab kan sama Isabel, dan Tuhan memakai Elia untuk mengatakan bahwa 3,5 tahun tidak akan turun hujan, dan itu benar-benar terjadi ya. Dan itu masa kesusahan buat orang Israel pada waktu itu. Tapi sampai Elia sendiri karena dampak dari nubuatan yang dia sampaikan, dia sendiri juga ngalamin yang namanya masalah, dia merasa sendirian gitu loh saudara. Karena nabi-nabi Tuhan dia pikir semuanya dibunuh dan gak ada orang lain yang saleh sama seperti dia mencintai Tuhan, gak ada. Dan ternyata saudara, ada orang-orang saleh Tuhan di sana yang dipelihara Tuhan yang sangat baik. Amin. Amin. Dan jangan dari sahabat contohnya, betul nggak? Ya. Kalau saudara baca kita baik-baik, saudara nemuin orang yang benar-benar mencari Tuhan itu dipimpin loh
Semua hartanya, tanahnya dia tinggalin. Dan waktu dia kembali, semua itu udah dimiliki orang lain. Tapi kok heran ya, asistennya Nabi itu bisa cerita. Itu Elisa apa ya? Lupa. Nah itu perempuan Sunem. perempuan Sunem ya, itu saya ingat perempuan Sunem. Itu balik saya sering kali ngomong sama janda di Sarfat ya. Perempuan Sunem yang anaknya mati terus dibangkitkan ya, gitu. Jadi waktu dia ngungsi, cuman Elisa kalau itu ya. Nah, waktu dia ngungsi, saudara, satu hal yang paling luar biasa. Dia tinggalin semua hartanya ke negeri lain, dan dia dengar bahwa ada kabar bahwa negerinya kembali pulih, betul ya? Kembali pulih. Lalu seketika dia kembali itu tanah udah jadi milik orang lain, semua hartanya, rumahnya semua jadi milik orang lain, gitu kan? Nah, kok bisa ya Tuhan atur? Bujangnya Elisa ngobrol sama raja, ya kan? Dan cerita tentang apa yang dibuat Elisa, apa yang dilakukan Elisa. Dan tiba-tiba janda itu, perempuan Sunem itu ya datang dan mengadukan perkaranya. Dan ketika bujang itu melihat, dia bilang, nah ini dia perempuan itu tuh, ya, yang perempuan itu tuh yang ngalamin tuh, bagaimana Tuhan menolong dia, gitu kan, memberikan dia anaknya mati dan dibangkitkan kembali, gitu kan, betul nggak saudara? Betul nggak? Jadi saudara, satu hal bahwa Tuhan sanggup memelihara kita di masa-masa yang sulit. Saya ingat banget tuh dulu lagi krisis moneter yang pertama kali, kita kan ngalamin hal-hal yang penuh dengan kekagetan di muka bumi ini sebenarnya. Tahun berapa Bang? Orang kan pada makan singkong ya, makan tiwul, Opak. nasi aking, susah beras. Tapi yang aneh gitu ya, saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Itu beras nggak pernah habis di rumah saya, nggak beli lagi. Aneh ya? Aneh nggak? Kalau saya sih aneh gitu ya. Tuhan kok bisa atur itu ya, ada yang berikan itu sampai kita nggak pernah makan nasi aking, nggak pernah makan nasi basi. Nah, Tuhan memelihara. Dan kita percaya bahwa selanjutnya Tuhan akan pelihara hidup kita. Amin, saudara. Jangan berhenti berdoa. Ya, justru ya saudara harusnya jadikan momen yang paling berat dari hidup kita hari ini. Itu momen untuk menghampiri Tuhan dan melihat bagaimana kuasanya bertindak. Amin? Amin enggak, saudara? Amin. Betul ya? Waktu Yesus bergumul, berdoa, itu medan perang yang sangat luar biasa di dalam doanya. Tetapi apa? Iblis dikalahkan ketika dia doa dan puasa. Betul enggak? Ya, 3 kali pencobaan yang iblis lakukan, iblis dikalahkan. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, iblis pengennya dia nggak naik di atas kayu salib. Itu misinya iblis ya, misinya Tuhan beda. Dan Yesus mengikuti misi Bapaknya. Dia mau mati di atas kayu salib, dan tanpa kayu salib tidak akan ada mujizat. Amin, saudara. Tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada kesembuhan. Makanya dibilang, oleh bilur-bilurku kamu telah disembuhkan. Siapa bilur siapa? Kalau Yesus nggak naik di atas kayu salib, kalau Yesus nggak dianiaya, kalau Yesus nggak dipukulin dengan cambuk yang tajam, maka tidak ada darah yang mengalir, tidak ada daging yang tercabik, tidak ada kesembuhan buat kita. Oleh bilur-bilurku kamu telah disembuhkan. Dan Tuhan bilang bahwa oleh darahnya kita disucikan, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan dari kutuk dosa dan maut. Kita memperoleh hidup yang kekal, dan tanpa korban di atas kayu salib tidak akan terjadi. Jadi saudaraku, ketika saudara punya beban yang berat, punya masalah yang berat, lakukanlah doa lebih daripada 1 jam, lebih daripada doa rutin. Carilah wajahnya yang kudus itu, sehingga dia menyatakan kehendaknya, kuasanya, kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara rindu mujizat Tuhan? Amin. 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 Amin ada di mana? Di rumahnya. Amin. Nggak suruh resesi pikirannya. Amin. Amin. Harus amin, saudara ya, kepada janji Tuhan. Amin kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan bilang,
Dia akan menemui kita waktu kita mencari wajahnya Dia. Amin. Karena bunyinya ketuklah. Pernah nggak ada ayat yang bunyi gini, ketuklah maka aku akan menutup pintu dan gak akan bukain pintu? Ada nggak? Ada nggak? Halo? Nah, kalau ada ayatnya saudara boleh khawatir, betul ya? Betul nggak? Saudara boleh khawatir waktu saudara panggil Tuhan, Tuhan nggak jauh saudara. Saudara boleh khawatir setengah mati karena ada ayatnya. Betul nggak? Nah, carilah maka kamu tidak akan menemukannya. Ada nggak ayatnya? Ada nggak? Nggak ada. Adanya apa? Dapat. Halo, halo. Carilah maka kamu. Nah, mintalah maka kamu tidak akan diberi sekalipun sampai mati. Ada nggak ayatnya? Nah, ayatnya bunyinya gimana? Mintalah maka akan Menerima. diberikan kepadamu, kamu akan menerimanya. Itu janjinya. Jadi janjinya positif apa negatif? Allah yang setia itu dibilang di dalam Dia tidak ada serentak ya dan tidak. Kalau saudara baca ayat itu ada ayatnya. Saya lupa di mana. Saya hafal ayat, saya lupa letaknya di mana. Nah, itulah ayatnya. Alkitab saya. Alkitab saya. Ya. Nah, itu. Jadi Tuhan bilang kepada kita bahwa Tuhan itu setia. Di dalam Dia tidak ada serentak ya dan tidak. Yang di dalam Dia cuma ada satu. Dia iya terhadap seluruh janji. Nah, sekali lagi, Dia iya terhadap apa? Semua janji Tuhan. Dia iya terhadap apa? Ini rusuh. Iya terhadap apa saudara? Semua janji Tuhan. Semua janji Tuhan. Dia iya. Korintus 1:20. Oleh karena itu kita mengatakan amin. Oh, sebab itu kita mengatakan Amin. amin. Makanya habis selesai doa bilangnya apa? Amin. Aman. Hah? Apa? Aduh. Amin. 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 Amin artinya apa? Demikianlah sesungguhnya. Iya, demikianlah artinya sepakat. Setuju. Iya, makanya. Di dalam Dia cuma ada ya terhadap seluruh janji Allah. Jadi itulah alasannya kita berdoa dengan sungguh-sungguh mencari wajahnya supaya apa? Tuhan melakukan perbuatan besar di tengah-tengah kita. Amin, saudara? Ya. Nah, kalau malah boleh saya akan suruh Yati bersaksi itu ya. Yang benar lah Yati. Orang-orang di Timur itu mereka polos-polos yang dulu ya nggak pernah belajar gitu ya. Itu mereka banyak yang nggak belajar, tapi mereka cari Tuhan ketika mereka butuh sesuatu yang berat. Mereka cari Tuhan lagi, cari Tuhan lagi, cari Tuhan lagi, makanya mujizatnya datang. Kalau kita kan enggak, doanya teralihkan, betul ya? Ketika ada masalah, kita malah tambahkan semangat datang sama Tuhan. Justru waktu ada persoalan yang berat, saudara cari Tuhan sampai saudara menemukan Dia, karena Dia pasti ditemukan, dan ayatnya bilang begitu. Betul ya? Saudara minta sama Dia, pasti dikasih. Cuman kita berhenti sebelum dikasih. Kenapa? Karena kita kurang percaya. Kalau saudara benar-benar percaya, saudara akan berdoa seperti itu. Dan murid-murid Tuhan itu kasih contoh kepada kita bagaimana mereka bergumul. Kata bergumul itu bukannya singkat. Betul nggak? Nah, kalau begini doanya, Bapak berkatilah makanan ini di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sedang bergumul, saudara sedang laporan mau makan, Tuhan berkati jangan ada racun, ya kan? Yang gitu doang, ya. Nah, doa bergumul masa begitu? Doa bergumul tuh katanya gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau saudara lagi berdoa, saudara mendoakan sesuatu, saudara sedang bergumul terhadap beban hidupmu, saudara sedang bergumul tentang keluargamu, saudara bergumul tentang pekerjaanmu, saudara bergumul tentang lingkunganmu, saudara bergumul tentang gerejamu, saudara bergumul tentang bangsa ini dan dunia ini, maka itu bukan doa yang sekedar, tapi doa yang membutuhkan kasih yang dalam itu.
kasih yang dalam. Saudara hanya bisa bertahan dalam pergumulan kalau saudara punya kasih seperti yang Yesus miliki. Saudara mengasihi supaya jangan sampai malapetaka itu jadi. Daniel itu bergumul untuk bangsanya ketika dia baca bahwa bangsanya harusnya sudah dimerdekakan dari penjajahan Babilonia. Dia baca ini waktunya Tuhan. Dan ketika dia baca itu dan itu belum terjadi, dia bergumul sampai Tuhan jawab dia. Tahu gak kenapa Daniel sampai bergumul? Karena ada kuasa kegelapan yang menghalangi supaya jawaban doa, solusi penyelesaian dari masalah bangsa Israel tidak bisa selesai. Sehingga Tuhan ketika Daniel kembali bergumul dan Daniel mendengar Tuhan berkata, Daniel, ketika pertama kali engkau berdoa, aku sudah memberi jawabannya. Tapi raja kerajaan Persia menghalangi doa itu sampai. Sehingga akhirnya Tuhan mengirim siapa? Malaikat perangnya melawan kuasa kerajaan Persia itu. Artinya di udara itu, di alam roh terjadi peperangan. Supaya apa? Supaya kemenangan menjadi bagian dari hidup kita. Dan itu bukan doa yang pendek yang Daniel lakukan sampai dia pingsan dan dia rebah gitu. Dia berpuasa. Dan kalau baca Alkitab sudah akan menemukan bahwa orang-orang yang bergumul itu bukan doa yang asal-asalan, tapi doa yang dengan segenap hati dilakukan, memiliki waktu yang sungguh-sungguh diberikan khusus kepada Tuhan, bukan singkat, bukan asal-asalan, tapi memberikannya dengan intens sampai Tuhan jawab, baru ya, amin Tuhan, selesai. Sampai Tuhan jawab. Kita seringkali berdoa, belum Tuhan jawab kita bilang, Tuhan gak sayang saya. Betul gak? Udahlah, ini memang nasib saya. Tuhan gak mau dengerin saya. Masalahnya bukan sama Tuhan sebenarnya, masalahnya sama kita. Seberapa dalam saudara mempercayai Dia di tengah pergumulan? Berapa sungguh saudara percaya bahwa Dia itu ya terhadap seluruh janji? Seberapa sungguh kita percaya bahwa Allah itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita? Kalau saudara percaya pergumulanmu belum selesai, berdoa terus sampai Tuhan jawab. Amin? Amin? Amin. Mustahil nggak kita bisa punya gereja? Mustahil nggak sakit kita disembuhkan Tuhan? Mustahil nggak bangsa Indonesia bisa melewati masa resesi? Nah, bisa nggak? Bisa. Selama orang percaya di dalam negeri ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Betul nggak? Ya, bukan tanpa maksud ketika Alkitab berkata, berdoalah buat kota di mana engkau tinggal, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi waktu kita doa, kalau kita nggak percaya Indonesia bisa melalui resesi, berarti saudara nggak percaya Tuhan hidup. Betul nggak? Ya, Tuhan bilang kalau kita tinggal di satu kota, kita tahu bahwa kota itu juga banyak orang nggak percaya. Tapi karena ada 2 atau 3 orang bersepakat di dalam namaku berdoa, Tuhan ada di situ. Amin, saudara. Dan Dia akan melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah kita. Jadi tanggung jawab saudara untuk berdoa. Betul ya? Lakukan yang menjadi pekerjaan saudara, jangan pikirin tentang resesi. Saudara pikirin juga gak bisa selesai. Tuh, saudara doa. Amin. Soal nabung juga bingung, nabungnya berapa banyak kalau lebih puasa. Ya, puasa aja daripada mikirin nabung, puasa jadi gak menghemat bahan makanan. Puasa aja berdoain ya, saudara, supaya Tuhan lakukan hal yang besar di tengah-tengah kita. Jadi belajar dari Tuhan Yesus. Ketika kita tahu ada sesuatu misi yang besar, yang berat yang harus kita pikul, berdoa dan berpuasa. Betul? Selain disiplin doa yang rutin dilakukan sejam sekali seperti yang Yesus ajarkan, berdoalah untuk waktu-waktu di mana saudara tahu bahwa saudara akan menghadapi hari-hari yang berat dalam kehidupan, supaya saudara melihat bahwa Tuhan kita setia. Amin. Kita ngalamin kuasanya bekerja. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Ya, jangan khawatir ya saudara. Bilang
khawatir ya. Ya, ya. Saya selalu ingat ayat ini. Apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa mengubah sehasta aja dari jalan hidupmu? Bisa? Meraisol, bukan sakit. Gak bakal bisa. Kekhawatiran kita nggak ngubah apapun. Bahkan lebih ngeri kalau kita baca kitab Ayub. Justru apa yang aku khawatirkan itu yang terjadi padaku. Benar nggak ayatnya? Itu bukan kata-kata Mary, itu kata-kata kita. Justru apa yang aku takutkan itu yang terjadi padaku. Jadi bilang sama kiri kanan kita, don't worry. Don't worry about tomorrow. Don't worry, be happy ya. Saudara makan Oreo, oke? Ya, jadi don't worry, be happy. Makan Oreo, oke? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ya. Bilang sama kiri kanan, jangan berhenti berdoa sampai Tuhan jawab. Ya, don't worry, be happy ya. Makan Oreo dan tetap berdoa. Ya. Yang paling penting itu berdoa. Doa itu mengatasi banyak hal yang mustahil. Tanpa doa apa yang kita kerjakan sia-sia. Kan bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Semua yang kita miliki akan kita bawa sampai kita mati ke surga pun kita nggak mau. Tapi ketika anak manusia datang dia cuma tanyain satu sama kita. Ketika anak manusia itu datang, akankah dia jumpai iman di bumi? Ada nggak iman kita? Masalah boleh datang, tapi apabila Tuhan jumpai iman di bumi, di dalam hidup kita, itu yang membuat kita berkenan di hadapan Dia. Dan iman itulah yang akan membuat kita mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan. Amin. Yang membuat kita menang terhadap persoalan dan pencobaan. Mari kita nyanyikan aku sebuah lagu haleluya. Mari kita sembah Tuhan, saudara. Kita mau berdoa, haleluya. Dan kita minta Roh-Nya yang kudus memenuhi kita, memampukan kita untuk setia di dalam doa, setia mencari Tuhan, disiplin untuk berdoa. Bukan sebagai orang yang kaya, tetapi menjadi orang yang kalah. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menjadi pemenang. Makanya Dia mengatakan kita lebih dari pemenang, karena Roh-Nya yang ada di dalam kita. Jadi hari ini janganlah kita menjadi pecundang yang lari dari kehidupan doa kita, lari dari Tuhan, jauh dari Tuhan, tapi datang sebagai pemenang. Hampiri Dia supaya kuasanya
penyertaannya, urapannya berjalan bersama-sama dengan kita dan membawa kita masuk dalam penyelesaian masalah hidup kita, yang membuat kita masuk dalam kemenangan menghadapi kesakitan, menghadapi persoalan, menghadapi fitnah, menghadapi segala hal yang buruk yang mungkin terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Bahkan Dia Allah yang sanggup memberikan kepada kita berkat yang berlimpah. Di tengah bangsa-bangsa mengalami resesi, Indonesia boleh menghadapi berkat Tuhan di dalamnya, memperoleh kemenangan di dalamnya. Tuhan memberkati tanah negeri kita, Tuhan memberkati lautan kita, Tuhan memberkati seluruh hasil bumi negeri ini, karena Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara, jangan berhenti berdoa, berhentilah khawatir, datanglah dan bawalah kekhawatiran saudara di bawah kakinya. Berseru-serulah kepada Tuhan, supaya sungguh Tuhan mengalukan dari kita belalang pelahap, belalang api, belalang peloncat. Ya, segala yang baik dicurahkan Tuhan di atas hidup kita pribadi, di atas keluarga kita, di atas gereja, di atas kota dan di atas bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia. Haleluya, haleluya. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap. Minta Roh Kudusnya memenuhi kita, supaya kita boleh berdoa di dalam Roh, dan kita boleh melihat kemenangan itu, berkat itu turun di atas kehidupan dari setiap apa yang kita bawa di dalam doa kita. Haleluya Yesus, haleluya. Supaya saudara bisa berkemenangan di tengah badai, saudara boleh melewatinya dan berkata, Tuhan, Engkau adalah batu karangku, Tuhan, Engkau adalah tempat perlindunganku, Tuhan, Engkau adalah Allah yang memberkati aku, Tuhan, Engkau adalah Allah kesembuhanku, Tuhan, Engkau adalah Allah sumber hikmatku, Tuhan, Engkau adalah Allah yang menolong aku mengalahkan segala kuasa kegelapan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, dan Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, miliki komitmen untuk mencari Tuhan lebih dari hari kemarin. Angkat tangan saudara dan katakan, Tuhan, aku mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, karena Engkau Allah yang setia dengan janjimu dan Engkau tidak pernah ingkar dengan janjimu. Angkat tangan saudara dan katakan, Tuhan, ajari aku. Di tengah segala kesibukanku, aku boleh memberikan waktu khusus untuk mencari wajah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tangan saudara, haleluya. Bawa masalah hidupmu, bawa kesukaran hidupmu, bawa sakit penyakitmu, bawa hal-hal yang menakutkan itu di bawah kaki Tuhan. Dan jangan gemakan ketakutan, gemakan kuasa Tuhan, gemakan janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan. Haleluya, karena kata-kata yang keluar dari mulutmu penuh dengan kuasa. Katakan bahwa Engkau adalah anak yang diberkati Tuhan, bahwa Tuhan telah menyembuhkan engkau, bahwa Tuhan sumber jalan keluar bagi hidupmu, bahwa Tuhan sumber hikmatmu, bahwa Dia adalah menjadi berkat bagi bangsa ini. Haleluya, Dia sumber pertolongan bagi kita. Andalkan Dia, andalkan Dia. Jangan biarin kekhawatiran atau apapun membuat imanmu lemah. Datang, cari Tuhan, cari Tuhan, cari wajah, cari wajah. Dia setia, Dia setia, Dia setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagi di saat badai bergelora. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya.
dalam mencari Engkau. Kami percaya bahwa Engkau berkenan untuk kami temui. Engkau berkenan untuk memberikan apa yang kami minta. Engkau berkenan untuk memberikan apa yang kami cari, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu penuh dalam setiap hati kami, jemaat-Mu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan penuh di dalam kami, supaya apa yang kami doakan dengan penuh iman, dan kami akan mengalami kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Terima kasih bagi Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari. Kita mau memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bila memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan dimanapun beliau melayani Tuhan beserta dengan keluarganya ya Bapak. Tuhan biarlah kami belajar Tuhan di saat badai kehidupan datang menghampiri kami Tuhan. Bila kami mencari Engkau ya Bapa, kami tidak berlari kepada manusia Tuhan, biarlah kami mau datang kepada-Mu Bapa. Karena Engkaulah yang menjadi jawaban di setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau berkati persembahan kami dan persembahan kami berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat kami beribadah ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati pekerjaan kami, Kau akan memberkati usaha kami, Kau akan memberkati kuliah dan sekolah kami ya Bapa. Ya. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan Kau akan memberikan keberhasilan bagi kami ya Bapa. Kau akan mengangkat kami sebagai kepala dan bukan yang Ya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan satu pujian. Alasan. Selanjutnya mimbar ini saya serahkan ke yang bawa syafaat. Shalom. Salam. Beri dulu tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Sedikit saya kesaksian. Saya nonton berita di luar Tuhan ya. Dia nggak tahu kalau udah mati mau kemana. Tapi kalau kita kan udah tahu kan, Ya. udah disediakan kan. Ya. Nah, makanya Tuhan kita besar, Amin. hebat. Dahsyat. Belum mati aja kita udah disediakan, ya kan? Dia bingung. Kadang-kadang tuh orang kok bingung, pada takut kan di luar kita kan. Kalau mati mau kemana katanya, bingung gitu. Makanya kadang-kadang saya nonton, lah ini kok pada bingung. Gak usah bingung, kalau saya tuh mah tahu tujuan kita udah mati mau kemana. Udah masih hidup juga kita udah disediain lagi. Itulah hebatnya Tuhan kita. Makanya jangan jemu-jemu, kita berdoa, bersekutu tiap minggu. Nah, ini yang hebatnya.
makanya saya juga sedikit kesaksiannya. Itu makanya kita ya haruslah tiap minggu. Makanya apalagi saya ada niat buat gereja ini, tolonglah tiap minggu nih hadir, Ya. biar tahu gitu kita ini benar-benar cinta Tuhan. Itu nanti di masa tuanya kita ini nggak kekurangan gitu. Kadang-kadang kan orang tua disiksa kan. Iya betul. Iya, nyari duit lagi. Kayak mertua saya lah. Tuh, udah tua disiksa, disaprok. Ngeri kan? Padahal dia orang percaya. Ya, makanya jangan kita di masa tua tersiksa gara-gara RP. Nah, makanya kita dari sekarang lah kita pupuk. Amin. Biar ntar udah tua menuai yang baik-baik, gitu aja. That's right. Ini mah pesan saya sih, bukan pesan dari Kubu Gembala. Nanti ntar ada motivasi lagi. Pesan dari saya, ya kan? Pesan dari saya aja. Nah, itu karena Dikira disuruh. udah disuruh gitu, takutnya begitu, ya kan? Itu. Didorong-dorong, kira lu mobil, didorong-dorong, kan nggak boleh kan, kita udah pada mesinnya, bukannya mobil yang kakinya kudu dicas, yang mau Suara Tuhan melalui Pak Binsar. itu makanya saya ini bersyukur lah di masa tua diberkati luar biasa, Yes. ya kan? Ya saya bingung gitu. Anak saya bisa 3-3-nya lulus. Padahal apa sih tukang oli? Ya kan bukan pejabat saya, tapi bersyukur semuanya tamat. 3-3-nya yang saya dilahirkan Tuhan tamat semua, bergelar semua. Amin. Kan karena kekuatan Tuhan. Kalau saya apa sih? Nggak ada kekuatan. Saya tukang oli, tukang di jalan. Kalau lihat saya bajunya kotor-kotor. Tapi uangnya banyak. Duit sih nggak tahu dah, kalian nggak tahu duit saya mah, ya kan? Tuhan yang tahu duit saya, ya kan? Itu makanya saya kotor-kotor, pakaian cuma camping, tapi anak saya berhasil. Anda mau seperti saya nggak? Amin. Hah? Itu pengorbanannya, kan Tuhan dilihat pengorbanannya tuh. Jangan mau enak doang, kalau mau enak doang repot, ya kan? Ya saya cuma ngomong, Anda cuma porsinya lain lagi kali mungkin, itu aja, ya itu aja lah. Tolonglah tiap minggu saya pengen tahu keberadaannya gitu. Makanya tolong di share gitu, kalau dari minggu teman-teman kita, jemaah kita, tolong di share, tolong dong hadir gitu, ya kan? Saling jamah, jamah melalui handphone kek. Kalau ketemu di ini kek, gitu aja. Saya juga pengen gereja ini berubah gitu. Itu, tapi udah lama ini kan. Itu biar berubah ramai kan, kita enak gitu ngeliatnya ramai berkumpul kan. Ya itulah ya, kita bersaksi lah. Jangan takut mati karena kita sudah disediakan tempat buat Tuhan, buat kita. Amin. Dari Tuhan. Ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada minggu pagi hari ini Kau telah tibakan kami di rumah-Mu, bersekutu Tuhan bersama seluruh jemaat dan gembala sidang, berkumpul mengucap syukur dengan pujian, mendengarkan firman. Dialah firman-Mu yang telah kami dengar melalui gembala sidang ini Tuhan, biar menjadi pedoman hidup, biar menjadi langkah hidup, biar menjadi ketetapan hidup di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan jemaat
yang hadir pada hari ini Tuhan. Ya. Amin. Bila mereka sakit Tuhan, kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan disembuhkan, dipulihkan Tuhan segala apa yang dia rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan mukjizat-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua Tuhan kesehatannya Tuhan, biar mereka juga bisa aktivitas Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat gereja Arasia Tuhan yang bekerja, berkati mereka pekerjaannya Tuhan, berkati juga tempat mereka bekerja, dia perusahaannya Tuhan maju, Yes, amin. perusahaannya bertambah, bertumbuh Tuhan, Haleluya. berkembang Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan. Pakailah Tuhan jemaat gereja Arasia ini Tuhan untuk selalu memberi dampak Tuhan terhadap tempat di mana mereka bekerja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami. Berkati Tuhan kesehatannya Tuhan, biar dia bisa bereksis Tuhan tiap hari, tiap minggu Tuhan dalam melayani segala kebutuhan spiritual para jemaat Tuhan, biar dia bisa berkonsentrasi Tuhan, selalu sehat Tuhan, Amin. dimanapun dia melangkah hanya Engkau yang menjaga dan melindungi Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat Bang Uli Tuhan, suami dari gembala sidang kami Tuhan, berkati juga kesehatannya Tuhan, berkati juga apa yang dicita-citakannya Tuhan, biar Engkau Tuhan yang mengabulkannya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat ibu rumah tangga Tuhan, berikan juga kesehatannya Tuhan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari Tuhan, untuk melayani suaminya, Ya. untuk melayani anak-anaknya Tuhan. Berikan ya kekuatannya Tuhan dalam bekerja di rumah Tuhan, dimanapun dia juga bekerja Tuhan, diberikan kekuatan dan keselamatan Tuhan. Berkati juga para anak muda Tuhan yang bekerja Tuhan, biar mereka Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Biarlah dia bekerja Tuhan, membawa terang dan garam dunia Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bapak-bapak Tuhan, biarlah juga dia bekerja berusaha Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan di mana kami beribadah Kota Depok ini. Berkati juga Tuhan wali kota, wakil wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan, biar mereka bekerja dengan benar Amin. dan tahu mereka porsinya Tuhan. Apapun yang dikasih pemerintahan pusat bisa tersalurkan kepada warga dan rakyatnya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pemilu di 2024 Tuhan. Banyak Tuhan goncang-gancing berita yang tidak benar. Tunjukkan Tuhan presiden di tahun 2024 ini Tuhan, biarlah lebih daripada presiden yang sekarang ya Tuhan, kebenarannya, kejujurannya Tuhan, Amin. Haleluya. biar Indonesia ini maju Tuhan, biar Indonesia ini bisa mensejahterakan rakyatnya dengan benar, dengan adil Tuhan. Biarlah Indonesia ini tercurahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biar Indonesia ini berjalan dengan kebenaran-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan gereja ini. Kami rindu Tuhan bisa mampu memiliki gereja ini Tuhan. Amin. Tapi tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa Tuhan. Hanya pertolongan-Mu saja Tuhan kami bisa mampu membeli gereja ini Tuhan. Tolong Tuhan, ajari bagaimana caranya Tuhan untuk bisa memampukan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan seluruh jemaat gereja, bangkitkan iman mereka Tuhan untuk selalu setia Tuhan datang kepadamu di hari Minggu maupun di doa malam Tuhan. Bangkitkan iman mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sanggup Tuhan membangkitkan iman mereka Tuhan. Kecintaan mereka Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hari Senin sampai hari Sabtu kami bekerja. Lindungi kami Tuhan langkah-langkah kami. Jauhkan kami dari mara bahaya. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Biar pekerjaan ini membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Amin. Sedikit lagi saya mau tolong jangan pulang dulu. Ada berkat yang dari Tuhan. Ya, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, saya pengen nyampein satu hal ya. Sebenarnya sih saya nggak mau nyampein ini, tapi lagi duduk tuh harus disampaikan ya. Jadi hari apa tuh saya mimpi? Itu saya nggak biasa kalau tidur tuh mimpi. Pertama, kalau mimpinya segala macam itu pasti saya nggak ingat juga gitu ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu lelah lagi banyak pikiran, pasti mimpi itu aura-auran ya di otak kita ya, atau mimpiin apa gitu pokoknya berantakan. Tapi hari itu mimpinya singkat seperti bukan mimpi gitu. Itu saya lihat awan yang kalau lagi badai ya lagi storm gitu. Storm. Oke, itu ya. Jadi kalau lagi kayak ada kilatan di dalamnya, awannya abu-abu gelap gitu, terus turun. Dan tuh kayak ada nyala kalau bara yang bara ya, itu sangat besar, itu ada di atas atap. Saya bilang, Tuhan, ini awan gini amat ya. Saya liatin tuh awan turun rendah banget gitu, rendah terus dia lewat. Itu jelas banget, itu awan tuh saya lihat ini jelas banget. Saya lihat, Tuhan gini banget ya. Terus dia turun terus. Aduh, kalau ini kena nih matilah kita gitu semua gitu ya. Itu awan terus. Lalu saya bilang ini paling tidak kebakar nih di atas nih gitu kan. Terus tapi awan itu lewat terus, dia lewat sampai saya lihat tuh dalam batas padang mata saya. Aneh kan gitu, bisa ngeliat ke atap tuh kan bingung ya namanya ya. Gitu. Jadi itu awan tuh seperti ngelewatin atap rumah saya terus di jalan dia pergi, dan saya lihat adakah rumah yang terbakar, dan nggak ada rumah yang terbakar. Atau nggak ada genteng yang kecabut, nggak ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Ketika saya selesai itu, saya lagi iseng searching tentang resesi ekonomi gitu kan. Searching itu, saya liatin ungkapan Ibu Sri Mulyani. Dunia sedang dilanda oleh awan gelap yang namanya resesi. Soalnya saya tiba-tiba lagi baca gitu, saya ingat mimpi saya. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Awan itu sangat rendah di atas Indonesia. Dan saya rasakan juga di atas atap rumah saya gitu ya. Tapi Tuhan melalukannya lewat. Saya pikir itu peneguhan. Karena selesai saya mimpi tentang awan itu, Ibu Sri Mulyani bilang awan gelap sedang turun di tengah dunia ini yang namanya resesi. Dan saya bilang, haleluya Tuhan,
awan yang semengerikan itu cuma terbang, berada melayang di atas atap rumah kita yang dia pergi. Dan saya nggak ada lihat genteng yang kecabut. Ya memang kita ngerasain ngerinya gitu ya, tapi kita nggak ngalamin ngerinya. Blessing dari Tuhan. Mana saudara ya, jangan berhenti berdoa. Udah dengar gini ya, udah dengar gini jangan berhenti berdoa. Karena Tuhan, setan senang banget kalau kita berhenti berdoa nih. Jangan berhenti berdoa supaya negara-negara diluputkan Tuhan, supaya ada solusi yang terbaik buat bangsa-bangsa ini. Itu juga penting buat Mardani karena dia kerja di perusahaan asing. Ya dan ya, nanti ada korelasinya kita ya, semua terhubung ya. Jadi kita minta blessingnya Tuhan buat seluruh dunia ini. Amin. Ya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya minta panitia nanti ya dan ya. Panitia nanti rapat dulu ya dan. Hah? Oh sekalian ngobrol, kita ambil makan santai aja. Oke. Mari kita angkat tangan kita saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Amin.